konsep asesmen diagnosis awal. Pengantar konsep asesmen diagnosis awal. Selama masa pembelajaran jarak jauh, pengelolaan kelas yang kondusif menjadi perkara yang sangat menantang. Keadaan di mana guru dan siswa tidak dapat bertatap muka secara langsung, tidak memungkinkan guru untuk menjalani fungsi kontrol seperti ketika di dalam kelas. Siswa terlihat tidak termotivasi untuk belajar jarak jauh secara daring. Pembelajaran di rumah di mana siswa melakukan pembelajaran secara mandiri juga sudah dikontrol. Bagaimana guru dapat mengetahui kesulitan dan pencapaian siswa? Belum lagi setiap siswa memiliki kemampuan yang tidak sama, keadaan keluarga yang beragam, dengan tingkat ekonomi yang berbeda-beda. Ada yang sudah diajari berkali-kali masih belum paham materi, sedangkan ada siswa yang sekali diajari sudah langsung bisa. Ada siswa-siswa yang tidak terpantau tugas-tugasnya di rumah karena orang tuanya sibuk bekerja. Ada siswa yang sering melewati kelas daring karena alasannya gawenya dipakai bergantian dengan kakak dan adiknya. Ada siswa yang tidak punya pulsa, kacau. Bagaimana guru dapat mengelola kelas dengan keadaan seperti ini? Keadaan mana yang pernah Anda alami? Jangan khawatir, jika Anda telah mampu mengenali tantangan yang Anda hadapi, selanjutnya Anda akan dapat memikirkan langkah untuk mengatasinya. Jika Anda telah selesai membaca instruksi ini, silakan melanjutkan ke aktivitas berikutnya. Mengenal lebih jauh asesmen diagnosis awal. Pandemi COVID-19 memaksa guru dan siswa untuk langsung mengubah cara pembelajaran normal menjadi pembelajaran jarak jauh. Keadaan darurat membuat guru lupa melihat dan mempertimbangkan kondisi kesiapan siswa baik secara kognitif dan non-kognitif sebelum dan selama pembelajaran jarak jauh. Hal ini berimbas pada tantangan-tantangan yang sudah disebutkan di sesi sebelumnya. Berangkat dari isu ini, selain menetapkan kebijakan mengenai kurikulum pada kondisi khusus di masa pandemi, Mendikbud juga mengimbau guru melakukan asesmen diagnosis. Asesmen dilakukan di semua kelas secara berkala untuk mendiagnosis kondisi kognitif dan non-kognitif siswa sebagai dampak pembelajaran jarak jauh. Apakah Bapak dan Ibu guru masih ingat strategi memanusiakan hubungan dalam pedoman pelaksanaan pembelajaran jarak jauh? Strategi ini menekankan pada praktek pembelajaran yang dilandasi orientasi pada anak berdasarkan relasi positif yang saling memahami antar guru, siswa, dan orang tua. Anda dapat menggunakan strategi memanusiakan hubungan ini pada awal pembelajaran untuk mendapatkan informasi mengenai profil siswa Anda, termasuk kondisi non-kognitif dan kognitifnya. Anda akan mendapatkan pemahaman lebih jauh mengenai asesmen diagnosis awal serta manfaat akan Anda peroleh dari asesmen diagnosis awal dengan membaca infografik berikut. Asesmen diagnosis non-kognitif. Sekarang Anda telah memahami mengenai asesmen diagnosis, tujuan dan manfaatnya. Asesmen diagnosis yang dilakukan di awal pembelajaran jarak jauh dilakukan untuk melihat kondisi siswa baik secara kognitif maupun secara kognitif. Dilakukan untuk melihat kondisi siswa baik secara non-kognitif maupun secara kognitif. Asesmen diagnosis non-kognitif di awal pembelajaran diberikan pada siswa untuk mengetahui 1. Kesejahteraan psikologi dan emosional siswa. 2. Aktivitas siswa selama belajar di rumah. 3. Kondisi keluarga siswa. Dalam melaksanakan asesmen diagnosis di awal pembelajaran, Anda perlu melakukan tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap tindak lanjut. Terkait persiapan dan pelaksanaan asesmen diagnosis non-kognitif, keterampilan guru untuk bertanya dan membuat pertanyaan dapat membantu guru mendapatkan informasi yang komprehensif dan cukup mendalam. Berikut ini Anda dapat mempelajari tips bagaimana strategi tanya jawab bersama murid dan asesmen diagnosis non-kognitif. Asesmen diagnosis non-kognitif. Persiapan. 1. Siapkan alat bantu berupa gambar-gambar yang mewakili emosi. 2. Buat daftar pertanyaan kunci mengenai aktivitas siswa.
Tambah pernyataan panduan seperti berikut. Apa yang sedang kamu rasakan saat ini? Bagaimana perasaanmu saat belajar di rumah? Apa saja kegiatan kamu selama belajar di rumah? Hal yang paling menyenangkan dan tidak menyenangkan. Apa harapan kamu? Meminta siswa mengekspresikan perasaan selama belajar di rumah serta menjelaskan aktivitasnya. Ada 3 cara: bercerita, menggambar, menulis. Strategi tanya jawab bersama siswa. 1. Pastikan pertanyaan Anda jelas dan mudah dipahami. 2. Menyertakan acuan atau stimulus informasi yang dapat membantu siswa menemukan jawabannya. 3. Memberikan waktu berpikir pada siswa sebelum menjawab pertanyaan. Saat siswa menjawab pertanyaan, memberikan penguatan, memberikan pertanyaan lanjutan untuk menggali lebih dalam. Mengembalikan fokus jika jawaban sudah mulai menyimpang. Saat siswa balik bertanya, langsung menjawab pertanyaan siswa jika waktunya sempit. Membantu murid untuk dapat menjawab pertanyaannya sendiri. Saat siswa tidak menjawab pertanyaan, mencoba mengarahkan kembali pertanyaan, memparafrasekan pertanyaan agar lebih mudah dipahami, menunggu beberapa saat. Tindak lanjut. Identifikasi siswa dengan ekspresi emosi negatif dan ajak berdiskusi 4 mata. Menentukan tindak lanjut dan mengkomunikasikan dengan siswa serta orang tua bila diperlukan. 3. Ulangi pelaksanaan asesmen non-kognitif pada pembelajaran. Anda dapat mencatat poin-poin penting yang didapat setelah membaca materi tersebut. Jika sudah selesai, lanjut ke aktivitas berikutnya. Asesmen diagnostik kognitif. Anda telah memahami mengenai asesmen diagnostik non-kognitif. Jadi, apakah yang dapat membantu guru untuk dapat melakukan asesmen non-kognitif secara lebih efektif? Benar, kemampuan untuk melakukan strategi bertanya sangat membantu guru dalam melakukan asesmen diagnosis awal non-kognitif. Nah, lalu bagaimana dengan asesmen diagnosis kognitif? Asesmen diagnostik kognitif di sisi lain digunakan untuk 1. Mengidentifikasi capaian kompetensi siswa, menyesuaikan pembelajaran di kelas dengan kompetensi rata-rata siswa, memberikan kelas remedial atau pelajaran tambahan kepada siswa dengan kompetensi di bawah rata-rata. Seperti halnya asesmen diagnosis non-kognitif, asesmen diagnostik kognitif juga melalui tahapan persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut. Bagaimana penjelasannya? Silakan cermati infografis berikut ini. Buat jadwal. Identifikasi materi asesmen berdasarkan penyederhanaan KD kurikulum dalam kondisi khusus. Susun 10 soal sederhana dengan pembagian sebagai berikut. 2 soal sesuai kelasnya. Topik pembelajaran semester 1, 6 soal, 1 soal di bawahnya, pembelajaran semester 1 dan 2, 2 soal, 2 kelas di bawahnya, pembelajaran semester 2. Memberikan soal kepada peserta didik. Ada 3 pilihan cara pelaksanaan. Luring, tatap muka, daring, online melalui aplikasi, penugasan di rumah. Melakukan diagnosis dari hasil asesmen. Siswa dengan rata-rata kelas, diajar oleh guru kelas dengan materi sesuai dengan jenjang kelas. Siswa 1 semester di bawah rata-rata, mendapatkan pelajaran tambahan dari guru kelas di jenjangnya. Siswa 2 semester di bawah rata-rata, dititipkan pada guru 1 kelas di bawah jenjangnya, membuat kelompok belajar didampingi oleh orang tua, pendamping lain yang relevan. Lakukan penilaian pembelajaran topik yang sudah diajarkan sebelum memulai topik pembelajaran baru.
Ulangi proses yang sama setiap awal pembelajaran selama masa pandemi untuk melakukan adaptasi materi pembelajaran sesuai tingkat kemampuan siswa. Diagnosis dan tindak lanjut asesmen. Bapak dan Ibu guru, berikutnya Anda akan melihat pengalaman guru-guru yang telah menerapkan asesmen diagnosis di awal pembelajaran. Bagaimana guru melakukan asesmen diagnosis awal dan menindaklanjuti hasil asesmen tersebut? Mari simak paparannya berikut ini. Pengalaman guru melakukan asesmen diagnosis awal. Dari asesmen diagnosis, saya mencoba menggali profil murid. Profil murid yang dominan menggunakan gawai dan punya kegemaran berselancar di dunia maya menjadi acuan dalam memilih sarana belajar berupa video yang saya upload di YouTube. Kemudian sebelum mulai materi, saya memberi tes mendeteksi kemampuan awalnya. Dari tes tersebut, kemampuan dalam suatu kelas hampir sama, antar kelas berbeda. Dari situ, saya pun mengajar tiap kelas berbeda. Pada kelas kemampuan awalnya lebih rendah, pemberian contohnya diawali dari yang sangat sederhana dan memperbanyak uji pemahaman sebelum melanjutkan topik pembelajaran. Salam, Guru Siti Rohmah dari Sengkong. Pengalaman asesmen diagnosis Guru Ra As-Sadiyah. Saya mendapatkan informasi non-kognitif dari jawaban lembar kuesioner yang ditulis orang tua sebagai modal awal guru dan pihak sekolah mengetahui pola dan kebiasaan anak yang berbeda-beda. Dari hasil asesmen diagnosis awal, sedikit banyak saya menyesuaikan kebiasaan anak. Semisal seorang anak, menurut informasi orang tua, kalau sedang mengambek biasanya hanya didiamkan saja. Jika dirayu malah semakin menjadi. Dari informasi orang tua, saya juga mendapat informasi mengenai anak yang sering mimisan dan mendapat informasi apa yang harus dilakukan jika itu terjadi. Begitupun dengan pola belajar. Saya mendapat informasi mengenai anak-anak yang cenderung aktif, tidak bisa diam saat belajar. Ada murid yang kinestetik, ada yang visual atau audio. Apa yang ditulis orang tua setidaknya membantu langkah awal dalam pembelajaran. Selanjutnya sih biasanya kami sudah memahami tiap anak yang masing-masing unik. Guru Hodijah Ridwan. Pada semester awal saya melakukan pengenalan secara menyeluruh melalui WAG. Di sini murid menuliskan nama mereka beserta nama orang tua. Bukan cuma itu, mereka pun menulis kesukaan dan ketidaksukaan mereka pada sesuatu, seperti makanan, hobi, serta mata pelajaran yang mereka sukai dan tidak sukai. Dengan mengerti kegemaran anak, saya lebih mudah mengasah kemampuan anak ke arah yang positif dengan melakukan observasi mana yang paling digemari murid, dengan tidak memaksakan semua materi harus diberikan dan dimengerti murid. Guru Mulyani. Saya sudah melakukan asesmen diagnosis di awal pembelajaran tahun ini. Dengan pertimbangan karena saya tidak bisa bertatap muka dan belum tahu bagaimana profil murid yang mau belajar, maka saya membuat survei dengan menggunakan Google Form untuk mendapatkan informasi yang saya dapatkan. Secara umum, anak tingkat SMA tidak memiliki banyak kendala. Ini bisa saya buktikan, hanya sekitar 10% saja yang tidak bisa mengakses pembelajaran secara daring. Tindak lanjut dari asesmen diagnostik ini untuk menyusun rencana dan strategi pembelajaran di masa pandemi. Kuis konsep asesmen diagnosis awal. Anda sudah mempelajari topik yang ketiga mengenai konsep asesmen diagnosis awal. Bagaimana sejauh ini proses belajar Bapak Ibu Guru? Apakah menemui kesulitan? Selanjutnya, Bapak Ibu Guru dapat mengukur sejauh mana pemahaman Anda. Silakan mengikuti kuis berikut ini dengan memilih satu jawaban yang menurut Anda paling sesuai. Jika Bapak Ibu Guru merasa
kurang puas dengan hasil kuis yang diperoleh, Anda dapat menjawab ulang kuis dan melihat kembali materi-materi yang sudah Anda pelajari untuk memastikan pemahaman Anda. Anda dapat menyelesaikan kuis setelah pencapaian Anda mencapai 70%.